Halo Sobat Edukasi, kembali lagi di ruang belajar kita tempat ngobrolin topik-topik hangat seputar dunia pendidikan. Bersama aku Putri Nabila, host kalian hari ini. Sekarang itu lagi ramai banget ngobrolin soal sistem baru yang bakal dipakai untuk masuk ke dunia perkuliahan tahun depan. Yap, benar banget, TKA atau Tes Kemampuan Akademik tahun 2020. Tapi di sini aku nggak cuma sendiri, aku ditemenin bareng kedua orang yang cantik-cantik banget. Di depan aku udah ada Ibu Miftah, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Samarinda, selaku narasumber kita. Halo Ibu Miftah. Halo Putri, senang banget bisa ikut diskusi ini. Kemudian ada Jihan, perwakilan siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 4 Samarinda yang tahun depan bakal ngikutin TKA. Halo Jihan. Halo semua, deg-degan nih, tapi penasaran juga apa sih TKA? Nah, dan yang terakhir ada Intan, perwakilan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 4 yang jadi angkatan pertama yang bakal ngikutin TKA tahun ini. Halo Intan. Halo, rasanya kayak jadi kelinci percobaan deh, tapi harus tetap semangat. Nah, itu dia perkenalan singkat dari tiga tamu-tamu kita. Nah, oke, untuk Ibu Miftah, sebenarnya apa sih TKA itu? Jadi TKA atau Tes Kemampuan Akademik Siswa 2025 ini adalah sistem evaluasi pendidikan yang dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir siswa di berbagai mata pelajaran. TKA ini sebenarnya tidak wajib diikuti semua siswa, tetapi hasilnya sangat penting di berbagai keperluan, seperti SNBP untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. TKA ini dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir siswa di berbagai mata pelajaran, berbeda dengan UN yang hanya fokus dari materi buku saja. Berarti ini beda banget sama UN ya Bu? Betul, kalau UN fokus ke hafalan, sedangkan TKA ini fokus ke pemahaman. Perbedaan lainnya, UN fokus pada hafalan atau materi dari buku, sedangkan sementara TKA merupakan konsep higher order thinking skill atau seperti analisis dan pemecahan masalah. Sebenarnya apa sih yang bikin TKA ini penting banget sampai jadi strategi nasional? Kenapa sangat penting? Karena TKA nggak cuma soal nilai doang, tetapi bagian penting dari bagaimana pemerintah membuat strategi sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Lewat TKA, pemerintah bisa melihat capaian siswa. Terus itu pemerintah bisa nentuin kebijakan pendidikan ke depannya dan pastiin semua anak punya kesempatan yang sama buat sukses, apapun latar belakangnya. Apakah ada bimbingan belajar atau pembekalan khusus dari sekolah untuk menghadapi TKA nanti? Nah, untuk itu, ya kami sudah menyiapkan program pembinaan seperti bimbingan belajar tambahan, pelatihan soal atau tryout, dan pembahasan soal setiap minggunya. Guru-guru mata pelajaran juga siap membantu kalian jika ada materi yang belum dipahami. Bagaimana cara memastikan bahwa TKA tidak menjadi beban tambahan yang bertentangan dengan semangat kurikulum merdeka? Nah, jadi ini tantangan utamanya. Kurikulum merdeka ingin membebaskan siswa dari tekanan akademik yang sempit. Namun, TKA bisa menjadi kontradiktif jika tidak diterapkan dengan bijak. Kuncinya ada pada bagaimana sekolah membimbing para siswa bukan dengan menghafal soal, tetapi membawa pemahaman soal konsep yang kuat. Jika proses belajarnya benar, TKA seharusnya tidak menjadi beban, tapi justru ajang pembuktian bagaimana cara siswa berpikir. Wah, ternyata TKA itu beda banget guys sama UN. Nah, untuk Intan, kamu kan sebagai angkatan pertama yang bakal ngikutin TKA tahun ini, gimana sih perasaan kamu? Campur aduk sih Kak, awalnya bingung karena belum ada contoh jelas, tapi setelah tahu arah soal-soalnya kemana, aku jadi mulai latihan dari sekarang. Nah, kalau untuk Jihan sendiri, kamu kan masih kelas 11, jadi masih punya 1 tahun untuk mempersiapkan diri. Iya, dan itu bikin aku ngerasa harus mulai dari sekarang. Aku jadi lebih fokus ke pemahaman, bukan cuma
ngerjain soal yang itu saja. Nah, keren-keren banget sih kalian. Terus di sini kan kita udah ngobrolin sedikit tadi tentang TK. Apakah masih ada yang pengen kalian tanyakan lagi kepada Ibu Miftah salah satu narasumber kita baik dari Intan maupun Jihan? Bu Miftah, kira-kira karakteristik dari soal TK nanti bagaimana sih? Nah, dari soal itu bervariasi, mulai dari soal pilihan ganda, isian, hingga esai. Berarti kalau sistemnya berubah, cara belajarnya juga harus berubah dong ya? Banget, aku sekarang lebih suka belajar lewat video, diskusi, latihan soal konseptual, nggak hafal tapi benar-benar ngerti. Aku juga sering diskusi bareng teman, bahkan nonton berita lalu bahas bareng. Ternyata itu berguna banget buat latihan berpikir kritis. Nah, bagus banget karena PKA 2025 ini memang mendorong siswa untuk lebih aktif, kolaboratif, dan reflektif. Guru pun sekarang fokus ke pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Wah, nggak kerasa ya kita udah hampir tiba di penghujung acara. Untuk Ibu Miftah, ada nggak nih harapan untuk pelaksanaan PKA tahun ini? Saya hanya berharap siswa bisa lebih percaya diri dan guru-guru juga mendukung pelatihan untuk mengarahkan pembelajaran sesuai kebutuhan PKA. Sebenarnya ini momen bagus untuk membuat pendidikan kita lebih bermakna. Wah, begitu teman-teman. Nah, kalau Intan, ada nggak sih pesan untuk teman-teman seangkatan? Jangan panik, mulai dari yang kecil, biasakan berpikir dan baca dengan teliti, nggak ada kata terlambat. Kalau untuk Jihan nih, kamu sendiri gimana? Aku jadi semangat belajar PKA 2025 ini. Mungkin tantangan, tapi juga kesempatan buat membuktikan kemampuan kita yang sebenarnya. Wah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Miftah, untuk Intan, dan juga untuk Jihan. Buat teman-teman di luar sana, yuk semangat belajar bukan cuma buat ujian, tapi buat masa depan. Sampai jumpa dan semangat belajar semua ya.